Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan pada pagi hari ini sehingga bisa melanjutkan kajian atau telaah buku pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Kali ini kita akan mengkaji bagian tentang kehidupan pribadi terkait dengan ibadah dan muamalah duniawiyah. Yang pertama, terkait dengan ibadah. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan dalam hal ini, yaitu yang pertama, seharusnya kita mensucikan jiwa kita, dan yang kedua, seharusnya kita beribadah secara maksimal sebaik-baiknya. Yang pertama, hendaknya kita membersihkan jiwa kita dari sifat-sifat kotor. Karena pada dasarnya kita diberikan dua potensi oleh Allah, sebagaimana dikatakan dalam surat Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan pada jiwa potensi untuk kedurhakaan jiwa itu dan ketakwaannya. Kemudian mana yang akan kita pilih? Tentunya kita ikuti ayat selanjutnya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung dia yang mensucikan jiwanya, dan sungguh rugi dia yang mengotori jiwanya. Berarti dalam hal ibadah yang kita lakukan pertama adalah hendaknya kita mensucikan jiwa kita, sehingga kita menjadi pribadi yang soleh, sebagaimana dikatakan dalam surat Al-Imran, yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas sholihin. Ciri orang saleh dalam ayat ini adalah yu'minuna billah, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Kemudian yang kedua, ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf atau mengajak kepada yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Wa yusari'una fil khairat, dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian yang kedua yang seharusnya kita lakukan dalam hal ibadah adalah beribadah dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya yang wajib-wajib saja yang kita kerjakan, tapi juga sampai kepada amalan nawafil atau amalan-amalan sunnah. Kita hidupkan amalan sunnah dengan dasar iman yang kokoh, ilmu yang luas, dan ketulusan hati. Kita tidak hanya menjalankan ibadah mahdoh secara rutin, akan tapi juga punya dasar ilmu yang luas, juga dengan ketulusan hati, semata-mata mengharapkan ridha Allah. Kemudian selanjutnya terkait dengan muamalah duniawiyah, ada tiga hal yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama, kita sadari bahwa diri kita adalah seorang hamba dan khalifah di muka bumi. Yang kedua, hendaklah kita berpikir secara global, burhani, bayani, dan irfani. Dan yang ketiga, hendaklah kita memiliki etos kerja Islami. Kita kupas satu persatu. Yang pertama, dalam hal muamalah duniawiyah, hendaknya kita sadar hanya sebagai seorang hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Setinggi apapun status kita di dunia, di hadapan Allah tidak lain hanyalah seorang hamba. Kemudian
kita juga menyadari bahwa diri kita adalah sebagai khalifah di muka bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku yang menjadikan di bumi ini seorang khalifah. Sebagai seorang khalifah, hendaklah kita tidak memandang negatif tentang kehidupan dunia. Kita tidak menarik diri dari pergaulan sosial, melainkan kita jalani hidup ini dengan pandangan yang positif dan aktif. Karena apa yang Allah ciptakan di langit dan di bumi dan di antara keduanya adalah untuk kita di dunia ini. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan di antara keduanya sebagai sebuah kesia-siaan. Semuanya adalah sebagai media pembelajaran kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Kemudian kita dasari juga kehidupan sehari-hari kita dengan perilaku Islam, iman, dan ihsan. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah ketika ada malaikat Jibril datang kepada Nabi ketika duduk-duduk bersama sahabat. Islam itu ya rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Kemudian iman itu ya rukun iman. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kitab-kitab, Rasul, juga hari kiamat, serta iman kepada qada dan qadar. Kemudian ihsan itu sendiri juga harus menjadi dasar kita dalam hidup di dunia ini. Ihsan dikatakan dalam hadis Muslim, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Seandainya engkau tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah itu melihat engkau. Nah, ini menjadi dasar kita dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua terkait dengan muamalah duniawiyah, yaitu hendaklah kita berpikir secara burhani, bayani, dan irfani. Tidak memilih salah satu akan tetapi keseluruhan. Berpikir secara burhani, berpikir secara logis, menggunakan akal pikiran kita untuk menelaah segala sesuatu yang ada di hadapan kita. Secara bayani, kita juga mau untuk membaca Al-Quran, menelaah Al-Hadis yang menjadi pedoman normatif bagi kita umat Islam. Kemudian kita juga berpikir secara irfani, yaitu secara empiris. Kita belajar dari pengalaman hidup yang kita temui. Kemudian yang terakhir terkait dengan muamalah duniawiyah, hendaklah kita memiliki etos kerja Islami. Apa itu etos kerja Islami? Yaitu berjihad, bersungguh-sungguh di dalam kehidupan dunia ini. Sebagaimana dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Imran ayat 142, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillah alladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Am hasibtum, apakah kamu semua mengira an tadkhulul jannah, bahwa kamu semua akan masuk surga, walamma ya'lamillah, sedangkan Allah belum tahu, alladzina jahadu, orang-orang yang berjihad, minkum, di antara kamu semua, wa ya'lamas sabirin, dan Allah juga belum tahu siapa orang-orang yang sabar. Maka kita buktikan bahwa kita termasuk orang yang berjihad di dunia ini, juga orang yang sabar, yaitu memiliki etos kerja Islami. Punya etos kerja Islami di antaranya bekerja keras, disiplin, tidak menyia-nyiakan waktu, dan berusaha secara maksimal. Pantang menyerah kita dalam menyelesaikan segala persoalan kehidupan yang kita alami. Kita yakini bahwa fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kita yakini juga bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin
hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Di ayat lain juga dikatakan wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dan tidaklah manusia mendapatkan kecuali apa yang diusahakannya. Banyak sekali ayat-ayat yang menganjurkan kepada kita untuk selalu bekerja keras. Dalam hadis pun demikian. Nah, demikian yang saya sampaikan. Mungkin ringkasannya adalah yang pertama, terkait dengan ibadah dan muamalah duniawiyah, ada 5 poin yang harus kita garis bawahi. 2 diantaranya terkait dengan ibadah, yaitu mensucikan jiwa dan beribadah secara maksimal atau sebaik-baiknya. Kemudian dalam hal muamalah duniawiyah ada 3 poin, yaitu yang pertama, kita harus selalu sadar sebagai seorang hamba juga seorang khalifah. Kita juga harus selalu memadukan pola pikir burhani, bayani, dan irfani. Dan yang terakhir, kita memiliki etos kerja Islami. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.